mau modal saya dikembalikan karena modal saya itu dapat dari hutang. Kalau saya tidak diberikan modal saya, kapan saya bisa bayar? Menyelesaikan di sini Bapak, iya. Saya nggak kenal dengan Bapak. Saya Sebuah video yang beredar di sosial media. Owner Gold Coin Savelon digeruduk member, minta uang dikembalikan. Namun di perdebatan itu owner tidak mengenali member. Dengan lantang berbicara, "Bapak diam, saya gak kenal dengan Bapak. Kalian siapa? Saya gak kenal, saya gak tahu Bapak siapa. Tapi kalau sama uangnya kenalkan, katanya keluarga, tapi kok gak kenal." Setelah beredar video owner itu, ada yang klarifikasi. Dia sepertinya disuruh bikin permintaan maaf. Mungkin dia di bawah tekanan. Isi permintaan maafnya seperti ini. "Terima kasih Coach Adam dan manajemen atas diterimanya permohonan maaf saya. Karena dengan adanya masalah ini, kita jadi tahu kebenarannya. Semua sejelas saya terima. Dan saya tidak akan umumkan semuanya di publik. Karena ada pro dan kontra. Untuk para member harap bersabar dulu. Karena Coach Adam jaminkan untuk mengembalikan uang member. Dan kita harus sabar dulu mengikuti arahan beliau. Untuk kebaikan bersama." Pungkasnya. Dan teruntuk member-member yang sudah ikut di program dagang, please jangan pernah menyalahkan leadernya. Bukan hanya kalian yang susah. Semua orang juga sama. Ini bukan kehendak dari pihak GLC. Karena dari OJK yang menutup kegiatan ini. Yang sebelumnya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Dan jangan sampai ada kejadian yang seperti saya alami. Yang karena stres disuruh tanggung jawab oleh member. Jadinya membenarkan opini sendiri. Dan di sini saya sampaikan juga. Berhati-hati karena kita tidak tahu orang menjebak untuk menghancurkan kita. Saya mohon maaf juga untuk teman-teman semua. Telah bikin onar karena ada video rekaman yang menjebak saya. Dan disebarkan di semua grup. Pungkasnya, dari pernyataan klarifikasi ini seakan-akan OJK yang salah. Padahal OJK hanya memperingati supaya urus legalitasnya, bukan membekukan uang member. Kalau udah gini selalu menyalahkan pemerintah. Setelah itu malah ada lagi ancaman dan perubahan peraturan baru. Berita tanggal 5 April tahun 2022. 1. Agar komunikasi para member satu pintu melalui leadernya. Dan manajemen sedang keliling Indonesia untuk mendata sehingga proses dapat dipercepat. 2. Jangan terprovokasi dengan hasutan atau provokator lainnya. 3. Penutupan kegiatan usaha atas surat SWI. OJK adalah untuk melindungi seluruh anggota keluarga Goldcoin dan tidak menyalahi aturan yang ada. 4. Decentralized management telah diterapkan. Artinya tidak ada lagi manajemen pusat. Semua sekarang dikelola secara mandiri oleh Kanwil dan Kancap. 5. Sehubungan masih diurusnya persidangan di Pengadilan Negeri PN tingkat 1 Surabaya, Jawa Timur, maka semua gugatan akan diproses setelah putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya. 6. Bagi leader yang tidak bertanggung jawab dan lepas tangan akan diproses blacklist. Semua jaringannya dan akan diproses secara hukum serta digugat. Untuk pengembalian semua bonus yang selama ini diterima termasuk ganti rugi terhadap kendaraan operasional, pelatihan-pelatihan yang telah diikuti, serta kerugian lain yang ditimbulkan akibat kesalahan penyampaian dari para agen atau leader yang bersangkutan. Tetap solid dan kompak serta ikut satu komando. Semua aman, semua pasti selesai, pungkasnya. Tanpa sobat sadari, udah mempersiapkan beberapa exit point. 1. Ada yang aneh di nomor 1. Bertabrakan dengan nomor 4. Sadar nggak, masa iya perusahaan kelas internasional nggak punya sistem integrasi yang baik? Meski nggak ngaku perusahaan big data kayak almarhum V2B, jelas hal ini aneh. Nggak dijelaskan juga apa yang didata. Dan jika ada desentralisasi maka seharusnya sebelumnya sudah pernah sentralisasi dong. Berarti data harusnya punya. Terus keliling Indonesia mau ngapain? Survei mana musuh mana teman? Mau kasih motif? 2. Decentralized management. Ini menarik. Bisa jadi.
Kalau terjadi sesuatu akan terjadi tarik ulur. Mengingat nggak ada kantor utama atau cabang yang aktif. Palingan cuma ada di leader. Jadi ini sama kayak Teng V2B yang bercabang. Kalau ikut bapak mati. Kalau enggak, ibu mati. Resiko ikut bisnis ilegal ya begini. Uang sudah pasti bablas. Padahal nggak kurang anggota anti Ponzi sudah memberi peringatan. Kalian malah menertawakan. Sekarang sudah seperti ini serba kejepit. Akhirnya cuma bisa menghibur diri dengan motivasi dan berharap owner mau balikin duitmu. Duit yang kamu dapat dengan susah payah dan kamu kasihin secara sukarela ke tangan. Seharusnya urus legalitas dulu. Ini malah banyak peraturan yang berubah-ubah dan banyak ancaman. Jadi, ngedata juga sampai keliling Indonesia. Rajin amat mau ngedata. Kan udah sistem online, ngapain ngedata manual? Pak, saya minta tolong ke Bapak, tolong bilang ke pengadilan. Saya mau modal saya dikembalikan. Karena modal saya itu dapat dari hutang. Kalau saya tidak diberikan modal saya, kapan saya bisa bayar hutang? Dan saya minta tolong bilangkan kepada Pak Adam, selaku Ketua GLC, supaya tidak memberi janji-janji terus, supaya modal saya memang benar-benar dikembalikan. Saya mohon sekali tolong dan terima kasih. Namanya money game, pasti iming-iming di awalnya begitu kuat, sehingga banyak orang tergiur bahkan sampai rela berhutang demi menggapai impian yang dijanjikan. Meskipun coach bilang tidak ada paksaan, dan jangan pakai uang panas, tapi tetap saja pesona flexing dan berbagai teknik bujukan alam, bawah sadar dapat menggiring member untuk membuang nalar mereka. Dalam eksepsi dan jawaban atas permohonan pilot terhadap Koperasi Konsumen Keluarga Goldcoin Internasional di Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu yang lalu, Lord GMSD melalui kuasa hukumnya dari Goldcoin Law Firm dan Partners telah menolak untuk disalahkan atas tindakan merubah mata uang keuntungan penyertaan modal XU dari rupiah menjadi USDG. Mereka beralasan bahwa perubahan tersebut adalah karena adanya himbauan dari OJK pada tanggal 25 Januari tahun 2022. OJK minta perubahan sistem penyertaan modal menjadi perdagangan. Namun yang dilakukan oleh Koperasi Goldcoin malah langsung menukar rupiah yang ada dengan USDG, dengan alasan para member sudah menandatangani persetujuan. Bukankah itu sama saja dengan menjual USDG secara sepihak? Ada yang bisa memberi pencerahan dari sisi hukum. Semoga ngurus legalitas. Dan semoga uang member bisa kembali seutuhnya. Jika ada sanggahan atau tambahan, sobat bisa menulis melalui kolom komentar di bawah ini ya. Saya punya menyelesaikan kesini Bapak iya. Saya nggak kenal dengan Bapak. Saya juga tidak kenal dengan Bapak. Ya, Bu. Tahu sini kan? Tahu kan sini? Ya.